Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Kedua kalinya salawat serta salam juga tak lupa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Apa kabar mbak-mbak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, dan keadaan tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik, yakni mengenai birrul walidaini. Nah, mbak-mbak tahu nggak sih apa birrul walidaini ini? Ada yang tahu? Nggak tahu. Tahu. Ya, apa mbak? Berbakti kepada kedua orang tua. Iya, betul sekali. Jadi birrul walidaini ini berbakti kepada orang tua. Nah, mbak-mbak sekalian, orang tua ini adalah sosok manusia yang paling mulia, sosok manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita sebagai seorang anak, karena mereka telah mencurahkan kehidupannya semata-mata untuk kita, mencurahkan tenaganya, mencurahkan waktunya, energinya, dan masih banyak lagi hanya demi kita sebagai seorang anak. Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita agar kita sebagai seorang anak berbakti kepada orang tua kita, yakni dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, mbak-mbak sekalian, ada satu kisah dari seorang tabi'in, yakni Uwais Al-Qarni. Pernah dengar Uwais Al-Qarni? Belum. Alhamdulillah. Jadi Uwais Al-Qarni ini merupakan pemuda dari Yaman yang terkenal karena selalu memuliakan ibunya, terkenal selalu berbakti kepada ibunya. Sampai suatu hari si Uwais ini mendapati permintaan dari ibunya bahwa ibunya ingin sekali pergi untuk berhaji. Saat itu juga Uwais merasa sangat terberati, merasa sangat keberatan karena mengingat Uwais ini berasal dari keluarga yang tidak mampu, di mana ia tidak memiliki uang dan juga kendaraan ataupun onta untuk pergi berhaji pada saat itu. Di sisi lain, perjalanan dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Jika direalisasikan di kehidupan saat ini, perjalanan dari Yaman ke Mekah sama saja dengan perjalanan dari Pelabuhan Merak Banten menuju Banyuwangi. Masya Allah, sangat jauh bukan ya? Sekitar 1119 km. Lalu ia berpikir bagaimana caranya agar ia bisa mengabulkan permintaan ibunya itu tadi, mengabulkan permintaan ibunya untuk pergi berhaji. Akhirnya Uwais membeli seekor lembu. Ada yang tahu kenapa Uwais membeli seekor lembu? Tahu? Bukannya membeli unta untuk pergi berhaji, tetapi ia membeli lembu. Jadi lembu ini ia beli bukan tanpa alasan. Ia menaruh lembu ini di atas bukit yang setiap harinya ia bawa naik turun, mulai dari lembu itu kecil sampai lembu itu berubah menjadi lembu yang tumbuh besar. Nah, hal ini ia lakukan untuk melatih fisiknya agar ia kuat atau ia mampu untuk menggendong ibunya dari Yaman sampai Mekah, dan akhirnya
memang betul Uwais ini bisa menuruti permintaan ibunya, menggendong ibunya dari Yaman sampai Mekah, bahkan sampai bisa wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Masya Allah sekali bukan ya, seorang Uwais ini sangat mulia sekali. Perlakuannya ataupun perbuatannya menuruti permintaan seorang ibunya sangat tidak main-main sekali. Ia bahkan berjuang untuk berlatih menggendong lembu dari kecil sampai besar agar ia mampu menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Masya Allah, perbuatan Uwais ini merupakan contoh dari teladan seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Nah teman-teman, dalam Islam sendiri berbakti kepada orang tua memiliki beberapa keutamaan, yakni yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah diberi kemudahan rezeki, diberi kelapangan rezeki. Dan yang ketiga adalah mendapati ridho Allah, karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Dan yang keempat adalah berbakti kepada orang tua merupakan amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mbak-mbak sekalian, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi dengan Mbak-mbak sekalian. Semoga kita semua dapat berbakti kepada orang tua kita dengan baik dan tidak menjadikan kita sebagai seorang anak yang durhaka kepada orang tua kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi mbak-mbak sekalian. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.